Bila hati itu bersih, kata beliau, ia tidak akan merasa bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Betul kan Pak? Jujur Pak, saya itu baru baca satu ayat saja, satu lembar saja, satu halaman saja, itu kan godaannya itu minta ampun. Betul nggak Pak? Kalau lihat sepak bola Pak, jam 2, jam 3, Barcelona lawan Madrid, kita kuat 1 jam gitu. Tapi anehnya kalau Quran itu, baru satu lembar itu bawaannya sudah apa? Sepet saja gitu. Karena memang dari sananya begitu. Ya, apa? Ya godaannya begitu. Makanya kenapa kita selalu baca Al-Quran disuruh apa Pak? Ta'awudz, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang membutuhkan apa? Kesiapan hati, kelapangan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita untuk memasuki hari yang ke berapa nih Pak? Ke-8 bagi Bapak Ibu yang puasanya hari Kamis. Mungkin ini hari ke-9 bagi Bapak Ibu yang kebetulan puasanya hari Rabu ya. Karena bisa jadi ada di antara Bapak Ibu yang puasanya hari Rabu, ada yang hari Kamis. Tidak masalah ya. Yang penting insya Allah mudah-mudahan lebarannya bareng Pak ya. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, tema kajian kita di hari yang ke-8 ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang kita nanti-nantikan sejak kita berada di bulan Rajab, dalam lantunan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada di hari ke-8 ya, bersyukur. Yang penting selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan kita. Bagaimana kita menghiasi Ramadan kita. Bukan hanya sekedar puasa, tapi ada amalan-amalan unggulan yang lainnya. Salah satu di antaranya, ini mengajak buat diri saya khususnya, serta Bapak Ibu semuanya, yuk khusus di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Betul Pak? Ya, makanya tema kita pada kesempatan siang hari ini apa? Menginstal Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagai sarana menumbuhkan kembali ruh Al-Quran. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran ini itu salah satu di antara fungsinya. Dahsyatnya Al-Quran itu Al-Quran itu seperti ibarat ruh. Ya. Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat dalam surat Al-Quran Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Ini ayat diturunkan kepada Nabi. Kata Allah, demikianlah wahai Nabi, kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina, dari sisi kami, ma kunta tadri, engkau tidak tahu mal kitab, sebelum aku berikan Al-Quran sebagai ruh ini, apa itu Alkitab. Walal iman, gak ngerti apa itu iman. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan wa wajadaka dhallan fahada, aku mendapatkanmu wahai Nabi dhallan. Dhallan di sini bukan tersesat dalam arti apa-apa. Dalam arti memang Nabi benar-benar tersesat. Tapi Nabi masih bingung gitu, belum punya konsep. Belum tahu bagaimana merubah umat, bagaimana membentuk karakter para sahabat, belum tahu bagaimana membangkitkan kota Mekah yang tandus, tidak tercatat dalam sejarah peradaban Bapak Ibu.
Tapi luar biasa, setelah Al-Quran diberikan kepada Nabi, maka bagaimana sejatinya seperti ruh, ya kan? Ruh itu kan menghidupkan, betul Pak? Menghidupkan yang mati, membangkitkan yang lemah, membangkitkan jiwa optimis, membangunkan kepahlawanan, membangunkan masyarakat Arab dari tidurnya lelah. Kita juga sama Pak, ya. Jadi orang yang memang tidak pernah, ya, dan tidak ada kalimat yang terucap dari lisannya, kalimat ayat Al-Quran, itu kan bagaikan orang yang mati, ya, mayat-mayat yang berjalan. Kata Nabi apa Pak? Man kana, barang siapa, fi jaufihi, yang tidak ada sedikit, nggak pernah mengucapkan kalimat ayat Al-Quran secara lisan, nggak mau mendengarkannya, itu kal baitil kharib, bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Betul Pak? Dan memang sejatinya Al-Quran itu bagaikan sebuah ruh, Bapak Ibu. Ada sebuah kisah yang luar biasa, dan ini salah satu di antara bentuk kemukjizatan Al-Quran, bagaimana ketika Al-Quran itu sudah mencibogoh Pak, sudah membentuk, sudah masuk ke dalam aliran tubuh kita. Itu membuat seorang sahabat yang menjadi kuat sebelumnya lemah, yang tadinya itu dia merasa nikmat sebelumnya sakit. Ya, dalam sejarah itu Pak, ada namanya seorang sahabat Abbad bin Bishr. Itu diceritakan ketika beliau itu ditugaskan oleh Nabi dalam sebuah pertempuran, namanya pertempuran apa? Datur Riqa gitu kan. Disuruh meronda Pak. Ya, suruh apa namanya? Berjaga-jaga malam, nggak tidur gitu. Bersama dua sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, ceritanya gitu. Jadi ketika itu dia sedang memantau jangan sampai ada pasukan musuh masuk ke benteng pertahanan, begadang gitu kan. Nah, karena mungkin saking daripada nunggu, daripada jenuh, sholat malam Bapak Ibu. Diceritakan ketika dia sedang sholat malam, apa? Terkena 3 busur panah. Ya. Aneh itu Bapak Ibu. Ini ketika dia sholat, walaupun busur mengenai badannya, walaupun darah bercucuran, sholatnya terus berjalan, nggak membatalkan sholatnya. Sahabat yang di sampingnya itu siapa? Ammar bin Yasir itu, dia karena tertidur, baru dia bangun ketika dia sudah selesai dan didapatkannya apa Pak? Badannya sudah terkena apa? Busur tanah. Ketika ditanya, kenapa engkau nggak bangunkan aku? Gitu kan. Padahal panah 3 busur sudah mengenai badan. Kata dia apa? Aku tidak ingin, ya, rasa nikmatku berinteraksi sedang sholat membaca ayat Al-Quran, aku putuskan. Jadi rasa sakit gak ada Bapak Ibu. Saya beberapa bulan yang lalu itu saya mendapatkan kiriman Bapak Ibu. Ini testimoni dan ini ada kisah nyata. Itu kisah-kisah heroik saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina Pak. Orang-orang Hamas. Ada orang yang sudah putus kakinya, sudah lumpuh dan sudah nggak sadarkan diri, sudah pingsan gitu. Mau di apa namanya? Mau diamputasi gitu Pak. Tapi aneh itu dia baca Quran terus gitu kan. Dan itu dia baca karena apa? Hafalannya jadi Pak. Walaupun otak sudah mati, itu ternyata Al-Quran masih hidup. Inilah makanya kata Allah apa? Wajar kalau menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami jadikan buatmu wahai Nabi, aku berikan kepada Nabi Al-Quran sebagai apa? Ruh, ya, sebagai nyawa yang mengalirkan. Ya. Ada sebuah ucapan yang luar biasa dari seorang ulama, siapa namanya? Saya baca sebuah tulisan itu Imam Hasan Al-Banna, ya, salah satu inspirator pergerakan dakwah di Timur Tengah sana. Ketika dia berbicara di hadapan murid-muridnya, apa kata beliau Pak? Hai sahabat-sahabatku, wahai para da'i, wahai para murabbi, wahai para pendakwah, wahai kaum muslimin muslimat. Dia mengatakan apa? Antum ruhun jadidatun tasri fi jasadi hadhil ummah bihadzal Quran. Engkau ini bagaikan apa? Ruhun jadidah, ruh baru gitu kan. Tasri fi jasadi hadhil ummah, yang mengalir di tubuh umat ini. Fatuhayyiha bihadzal Quran, maka tugas engkau membangunkan kembali semangat umat
yang sedang tertidur lelap, ya bihazal Quran, dengan Quran ini. Jadi beliau mengumpamakan Al-Quran itu ibarat apa Pak? Ibarat aliran listrik ya, yang memberikan cahaya kepada lampu-lampu yang ada di tengah suatu masyarakat. Itu fungsinya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, seorang yang tidak pernah dan tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, hakikatnya dia ibarat dia itu nggak punya ruh, ya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu, Rasulullah pernah curhat, sering nangis kepada Allah. Ya, kata Rasulullah, wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Mekah pada waktu itu, ya Allah, ternyata mereka bukannya siap, bukannya menerima, bukannya responsif menerima ajaran Al-Quran ini, tapi mereka apa? Mahjur, mereka lari, mereka mencampakkan Al-Quran, mereka nggak meresponnya, gitu kan. Nah Bapak Ibu, kata para ulama, maksud al-mahjuro, kata Imam Ibnu Katsir apa? Yang pertama, tidak mau mempelajarinya, ada muta'allumi, ya, tidak mau mempelajarinya. Yang kedua, adamu hifdhihi, tidak mau menghafalnya. Yang ketiga, adamul imanu bihi, tidak mau mengimani kebenarannya. Yang keempat, adamu tadabburihi, tidak mau mentadabburinya. Dan yang keempat, adamul a'malu bihi, tidak mau mengamalkannya. Apa? Mahjuro. Rasulullah sedih, nangis kalau seandainya menyaksikan ada umatnya yang jauh dari Al-Quran, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ya, kenapa Bapak Ibu? Mereka lari, kemana mereka lari? Mungkin banyak orang yang larinya karena sibuk dengan gadgetnya, betul Pak? Coba Bapak Ibu muhasabahi, kita sehari ini berapa banyak ya kita scroll TikTok daripada baca mushaf Al-Quran, betul kan Pak? Padahal di Quran tuh apa, di gadget tuh ada aplikasi. Apalagi Bapak Ibu ini di bulan Ramadan, ya. Kemana mereka lari? Ya gitu kan. Tapi insya Allah masih ada dalam hati kita secercah harapan keimanan kita untuk senantiasa, yuk kita kembali, kita kaji, kita hadirkan Al-Quran di rumah kita, hadirkan Al-Quran di kantor kita, hadirkan Al-Quran di manapun kita berada. Kenapa Bapak Ibu? Satu, karena inilah kata Allah, dahsyatnya Al-Quran itu apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai orang-orang beriman, sungguh telah datang kepada kalian satu mau'izah. Jadi Al-Quran itu isinya apa Pak? Mau'izah. Mau'izah itu artinya apa? Nasihat, ya, arahan, wejangan, ya, syifa. Syifa itu artinya apa? Obat, ya. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai obat fisik, juga obat secara psikis juga, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal, mungkin pernah mendengar ya, ada sebuah pengobatan namanya Pak Ruqyah, ya kan Pak? Dan itu memang sejarah telah ya menjadi fakta. Pernah ada seorang sahabat diutus oleh Rasulullah SAW kepada suatu kabilah untuk berdakwah. Ketika sampai kepada kabilah itu, kebetulan kepala ya kabilahnya itu anaknya itu sakit panas, kena apa namanya kalajengking, sengatan kalajengking. Para sahabat dipanggil, sahabat tolong dong sembuhkan, tolong dong obati ya anak saya. Tiba-tiba sahabat gue datang ya spontanitas aja. Apa yang dia lakukan Pak? Baca Fatihah gitu. Setelah baca Fatihah sembuh gitu. Dilalahnya sembuh. Dia datang kepada Rasulullah. Ketika dia sembuh, itu dikasih apa Pak? Kambing gitu kan. Sama si kepala sukunya itu. Dia datang kepada Rasulullah. Rasul, ini hukumnya saya habis bacain ayat Al-Quran. Ada kepala suku, anak yang sakit panas, kena kelajengking. Kemudian dia minta supaya diobati. Saya iseng aja. Saya inisiatif saja bacakan surat Al-Fatihah. Sembuh. Setelah sembuh, saya dikasih imbalan apa Pak? Kambing. Boleh nggak saya ngambil kambing itu? Ya, maka Rasulullah berkata Pak, sebaik-baiknya imbalan adalah imbalan yang didapatkan ketika seorang mengajarkan Al-Quran. Syifa, obat. Makanya sekarang
Ya, kalau Bapak Ibu misalkan pengobatan secara medis sudah dilakukan, jangan-jangan ini memang sakit itu karena ada unsur X-nya. Apa? Sihir, ya kan? Maka obatnya apa? Gak ada kecuali Pak Al-Quran. Namanya ruqyah syar'iyah. Ya, itu obat secara fisik. Bisa juga jampai apa? 5 fis sudur, obat hati. Ya, penyakit-penyakit apa? Kikir, bakhil, iri, dengki, hasad, hasud gitu kan. Takabur, sombong dan yang lainnya. Obati dengan Al-Quran. Wahudan juga Al-Quran sebagai petunjuk. Warahmah dan rahmat cintanya. Ya. Para ulama kan membagi Ramadan itu katanya dibagi menjadi 3 etapa, Pak. Awaluhu apa? Rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Ya, fase pertama bulan yang penuh dengan rahmat, yang kedua ampunan, dan yang ketiga itqu minan nar. Nah, untuk mendapatkan rahmat itu Pak, salah satu di antaranya yuk kita apa? Berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Lebih jauh lagi khusus di bulan Ramadan. Nah, rahmat, hudan, petunjuk gitu kan, obat, bahkan Al-Quran sebagai nasihat baru akan kita dapatkan kalau seandainya apa? Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Gimana caranya? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Satu, memang untuk interaksi dengan Al-Quran itu, kata Utsman bin Affan apa Pak? Membutuhkan hati yang bersih. Ya. Bila hati itu bersih, kata beliau, ia tidak akan merasa bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Betul nggak Pak? Jujur Pak, saya itu baru baca 1 ayat saja, 1 lembar saja, 1 halaman saja, itu kan godaannya itu minta ampun. Betul nggak Pak? Kalau lihat sepak bola Pak, jam 2, jam 3, Barcelona lawan Madrid, kita kuat 1 jam gitu. Tapi anehnya kalau Quran itu, baru 1 lembar itu bawaannya sudah apa? Sepet saja gitu. Karena memang dari sananya begitu. Ya, apa? Ya godaannya begitu. Makanya kenapa kita selalu baca Al-Quran disuruh apa Pak? Ta'awudz, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang membutuhkan apa? Kesiapan hati, kelapangan dada. Saya itu membaca Pak, apa kisah biografi para ulama salafus saleh khusus di bulan Ramadan. Kita nanti akan, kalau nggak salah saya sebutkan di sini. Mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu kayaknya sepertinya nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana? Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i yang menjadi rujukan orang Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Khusus di bulan Ramadan itu dia meninggalkan aktivitas kajian hadisnya, membaca Al-Quran saja kebanyakan. Ya mungkin dia nggak kerja gitu Bapak. Kenapa? Sebulan 60 kali khatam, coba bayangkan gimana. Kita mikirinnya saja, bagaimana cara baca 60 kali khatam dalam sebulan? Bahkan ada sahabat yang habis maghrib sampai isya khatam, itu kan nggak masuk akal. Tapi itu ada dalam kitab sejarah para salafus saleh gitu. Ya. Nah, kita nggak usah 30 kali, 60 kali kayaknya sepertinya itu mustahil. Paling tidak ada lah. Setiap hari 1 ayat yang kita baca. Betul Pak? Itu. Ya. Kenapa Pak? Itulah pentingnya kita berinteraksi atau bermuayasah. Nah, tingkatan muayasah orang dalam Al-Quran itu tingkatannya macam-macam. Ada 4 tahapan Pak. 1, orang berinteraksi dengan Al-Quran, tapi interaksinya baru secara fisik. Ya, itu juga bagian daripada interaksi. Apa Pak? Bapak Ibu di rumah punya Quran, kemudian di tas bawa Quran, kemana-mana dia bawa Quran, itu baru bagian daripada interaksi, itu baru secara fisik, betul Pak? Tingkatan yang pertama. Ya. Yang kedua, interaksi secara perasaan. Apa? Kayaknya kalau ada orang yang lihat menghina Al-Quran, walaupun saya nggak rajin baca, kita sakit hati. Ya, beberapa bulan yang lalu saya lihat tayangan di YouTube itu, ada orang yang memang sudah dasarnya punya penyakit hati, iri, dengki, dan dia memang Islamofobia. Itu kan ada orang yang berani membakar Al-Quran, betul nggak Pak? Gitu kan. Bapak Ibu ketika menyaksikan ya Quran dibakar, Quran diinjak, kira-kira perasaannya mana? Kalau masih ada rasa apa?
sakit hati gitu, marah, berarti Bapak Ibu masih ada rasa cinta terhadap Al-Quran. Dan itu bagian daripada interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, interaksi dengan pikiran. Gimana kita mau mengkaji, mempelajarinya, walaupun kadang-kadang tidak secara otomatis mengkaji Al-Quran itu menumbuhkan iman. Betul? Bapak, Ibu rahimakumullah, orang-orang orientalis, itu mereka mengkaji Al-Quran juga, Pak. Mungkin pernah dengar ya, di Indonesia itu di era penjajahan itu ada seorang orientalis yang bernama siapa? Snoker Gronje. Itu hafal Quran, Pak, gitu. Yang kemudian namanya diganti dari Snoker Gronje jadi siapa? Abdul Jabbar atau siapa gitu kan. Dan dia hafal Quran. Dia kaji Al-Quran gitu kan. Tapi baru sekedar mengkaji secara pikiran saja. Ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu, apa? Interaksi secara ruhi. Membacanya, meresapinya, ya, mentadaburinya, dan inilah yang nanti akan menyegarkan dan membangkitkan serta menumbuhkan keimanan kita. Nah, dan puncaknya Bapak Ibu, interaksi kita dengan Al-Quran yang harapannya Al-Quran inilah yang akan menjadi ruh yang akan menggerakkan kita, yang menghidupkan kita, yang membangkitkan semangat kita, yang membangkitkan diri kita dari apa? Keterlenaan kita. Itulah yang pernah ya dilakukan oleh para sahabat generasi salafus soleh dengan Al-Quran ini. Nah, Bapak Ibu, ada seorang mu'alaf, Aliza Izzat Bigovi. Orang mana? Orang Bosnia. Ketika dia sudah masuk Islam, kemudian dia pelajari Al-Quran, dia pahami, dia resapi. Kata beliau apa? Setiap kali aku berinteraksi dengan Al-Quran, maka aku selalu menemukan hal-hal yang baru. Ya, ketika kita mau mengkajinya. Asalkan kita mau mempelajarinya. Ya. Kemudian siapa? Muhammad Abdu, dia berkata, kullama qara'nal Qur'an wajadna Al-Qur'an yatajadda. Setiap aku mengkaji Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka apa? Aku selalu menemukan hal-hal yang baru. Ya. Tapi masalahnya membaca Al-Qur'an seperti apa? Nah, yaitu membaca Al-Qur'an haqqa tilawati, dengan sebaik-baiknya membaca. Makanya tingkatan kita membaca Al-Quran kan ada beberapa tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama namanya tilawah. Kalau tilawah itu ngerti nggak ngerti, insya Allah dapat pahala. Betul kan Pak? Itu tingkatan yang paling pertama. Bapak Ibu paham nggak ngerti, insya Allah dapat kebaikan dari Allah. Itulah dahsyatnya Al-Quran yang membuat beda dengan hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu ya baca hadis, ya udah baca saja. Tapi Al-Quran kebaikan di mata Allah, kata Nabi apa? Laisa alif lam mim harfun, tidaklah ketika kita baca alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca satu ayat rata-rata berapa huruf, Pak? Saya hitung itu, Pak. Ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Yang sedang saja rata-rata satu ayat itu berapa? 40 huruf. Nah, 40 huruf kali 10 berapa, Pak? 400. Satu lembar itu, satu halaman itu paling tidak ada 10 baris. Berarti kalau 400 kali 10 udah 4000. Kalau kita pakai kalkulator, hitungan-hitungan kalkulator gitu ya. Seperti itu. Cuma sekali lagi, kadang motivasi itu belum kita muncul. Kenapa? Karena memang kebaikan dari Allah itu sifatnya apa? Enggak materi, enggak real gitu Bapak Ibu. Enggak cash, enggak kontan gitu. Nanti kata Allah di yaumal kiamat. Seperti itu kebaikannya. Nah, Bapak-Bapak, maka Pak, yang dibutuhkan oleh kita ketika membaca Al-Quran haqqa tilawati, membaca disertai dengan tadaburnya, ayat pendek panjangnya, serta kaidah-kaidah tajwid serta maknanya. Nah, kehebatannya Al-Quran, kata Allah, Al-Quran itu ya bagi yang mau mempelajarinya insya Allah dimudahkan. Betul nggak Pak? Apa ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan insya Allah. Asalkan kita mau belajar.
Ya, saya tuh punya kenalan Bapak Ibu. Ada pesantren lansia di Gunung Pati. Saya sering ngisi pengajiannya. Mereka baru belajar itu usianya sudah 60, 70, 60. Itu pensiunan semua, Pak. Bahkan luar biasa, ada yang sampai hafal Bapak Ibu gitu kan. Belajar menghafal Al-Quran mulai usia 60 gitu, bayangkan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan kayaknya Al-Quran itu mustahil, ya apalagi kalau sudah sepuh, ternyata itu bisa gitu. Asalkan mau kan gitu ya. Karena janji dari Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nanti kan kita lihat dalilnya apa. Hebatnya Al-Quran itu dikhususkan dan terpilih oleh Allah bagi mereka orang yang mau memperhatikan Al-Quran. 3, sebaik-baiknya hamba di hadapan Allah. Yang keempat, Ahlul Quran naik ke level surga yang tinggi. Dan yang kelima, badan Al-Quran tidak akan termakan oleh api neraka. Iya, Bapak-Ibu. Apa dalilnya? Nih. Ya, tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu di mata Allah adalah istimewa bagi mereka yang senantiasa selalu dekat dengannya. Bapak Ibu, kalau kita coba lihat, semua yang terkait dengan Al-Quran pasti itu di mata Allah spesial. Jibril disebut Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat, pada malaikat banyak. Apa alasannya? Kenapa? Karena Jibril punya tugas menurunkan Al-Quran kepada Nabi. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya, pemimpinnya. Ya, Nabi itu usianya pendek 63 tahun, usia dakwahnya paling pendek berapa? 23 tahun. Kalau Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun, Nabi Daud 300 sampai 500 tahun. Nabi Muhammad usianya 63, dakwahnya 23 tahun, tapi nanti dia akan menjadi imam. Ya. Para nabi dan para rasul bermakmum kepada nabi kita. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran. Umat Islam menjadi umat yang terbaik karena diturunkan oleh Allah Al-Quran. Dan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, rajanya bulan, pemimpinnya bulan, karena diturunkannya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu baik. Lebih baik di mata Allah. Malam Lailatul Qadar disebut malam 1000 bulan. Kenapa? Karena di malam ini bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang yang terbaik di mata Allah mereka yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Keluarga yang dekat dengan Al-Quran disebut oleh Allah lewat lisan Nabi apa? Ahlul Quran. Keluarganya Al-Quran. Ya, dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan inna lillahi azza wa jalla ahluna minan nas. Wahai sahabat, nanti di yaumul kiamat Allah itu punya keluarga. Keluarga besar. Dari siapa? Itu manusia. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kok ada manusia yang nanti akan dianggap keluarga besarnya Allah, bertemu dengan Allah, melihat wujud Allah di surganya? Maka Nabi menjawab, hum ahlul Quran wa khossatuhu. Mereka adalah keluarga-keluarga yang dekat dengan Al-Quran dan mereka adalah pilihannya. Ya, Bapak Allah, ini dalilnya. Nah, mana Pak Ustadz bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar mudah bisa dipelajari? Al-Quran surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, siapa yang mau mempelajarinya. Jadi satu kata Bapak Ibu, Al-Quran itu mudah, insya Allah. Asal kita mau belajar. Makanya tidak ada alasan bagi kita yang kebetulan misalkan Pak Ustadz usia saya sudah sepuh, dulu belum belajar Al-Quran, sampai sekarang belum bisa baca Quran. Bisa gak kira-kira kalau sudah usia sepuh? Bisa, asal mau. Ya, asal ada kemauan. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharij. Orang yang di dalam hatinya tidak terdapat Al-Quran maka ibarat rumah yang tidak berpenghuni, rumah kosong dan rumah rusak. Ini perumpamaan Bapak Ibu, ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin Bapak Ibu di mata manusia, ya, kadang-kadang
Kita menyaksikan orang-orang yang di kampung-kampung yang mereka itu tidak ada pamrih ngajarin Al-Quran, Pak, anak-anak di musola-musola. Ya, nggak ada yang bayar, kan itu, Pak. Kenapa mereka itu mau melakukannya? Mungkin dia terinspirasi dengan hadis ini. Mungkin di mata manusia dia nggak ada apa-apanya, tapi kata Allah, khairukum, itulah yang terbaik. Ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ta'ala ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga besar dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khossatuh. Mereka adalah ahli-ahlinya Al-Quran dan mereka pilihan-pilihannya. Ya, bahkan terakhir Bapak Ibu, kata Nabi, lihat, ahlul Quran akan naik ke level surga sesuai dengan tingkatannya. Yuqalu li sahibil Quran, ya, malaikat berkata kepada orang yang selalu baca Quran, Iqra, baca. Warqa, terus naikkan bacaannya. Ya. Warotil, tartilkan, baca Quran dengan tartil. Kama turatilu fid dunya, sebagaimana dulu engkau baca Quran di dunia tuh. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena tempat surgamu yang paling tinggi itu berada pada ayat terakhir yang engkau baca. Ya. Nah, permasalahannya ini kita sudah berapa ayat yang sudah kita baca, betul, Pak? Ini Ramadan, Bapak Ibu. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, dahsyatnya orang yang baca Al-Quran dan ada kalimat ayat Al-Quran yang di mulutnya, laukanal Qur'anu fi ihabin ma akalat hunnar, andai Al-Quran di kulit manusia maka api neraka tidak akan memakannya. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran telah menjadi ruhnya. Jangankan api neraka Bapak Ibu, jasadnya saja tidak akan menyentuh dan tidak akan membusukkan kulitnya, Pak. Ini banyak ya saksi-saksi dan fakta sejarah. Salah satu diantaranya misalkan bahwa orang soleh itu ya tanah saja tidak akan memakan jasadnya, betul, Pak? Di Ma'la itu di pemakaman kota Mekah itu ada satu makam yang sempat akan dipindahkan ya karena terkena jalan layang seperti itu. Makam siapa? Makam Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, tapi dia menjadi syekh besar di kota Mekah dan kitabnya rujukannya itu bahkan menjadi rujukan orang Arab pada masanya. Jadi orang Indonesia itu punya ulama besar. Siapa? Imam Nawawi Al-Bantani. Ketika diangkat mau dipindahkan, Pak, itu pada sudah ratusan tahun meninggal dunia. Itu jasadnya masih utuh. Karena masih utuh gitu kan. Itu kerajaan gak berani memindahkannya. Sampai sekarang masih ada makamnya. Ya, saya sempat berziarah ke sana. Mana sih makam? Itu memang ada di pinggir jalan. Itu sempat mau dipindahkan. Ya. Pernah dengar kemarin rame-rame siapa? Yang orang Indonesia, kiai, tokoh, ulama, ya, dikuburkan di Ma'la. Siapa, Pak? Mbah Maimun. Nih, saya sempat ke sana tahun 2023 pengen tahu di mana makamnya. Di sana kan makam nggak ada tulisannya, Pak. Kalau kita nggak diunjukin, nggak tahu tuh. Nggak ada ceritanya gitu. Diunjukin. Pas ke sana, ternyata ada namanya pakai spidol, mungkin orang Indonesia gitu kan, kecil di situ. Bapak Ibu, itu Mbah Maimun sampai sekarang kan masih ada di sana. Kenapa? Karena sempat mau dipindahkan, menurut sebuah informasi, jasadnya masih utuh. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW ketika mau menguburkan syuhada Uhud, Bapak Ibu, di padang Uhud, kan berkata gini, sahabat, ayyuhuma akhdan lil Quran. Coba dari 70 ini siapa sih paling banyak hafalan Qurannya? Maka yang paling banyak hafalan Al-Qurannya dialah yang didahulukan, dimasukkan ke kuburan. Dan dalam suatu kisah, dan ini sebuah fakta, saya pernah ngobrol sama juru kuncinya di Bukit Uhud, nanya tentang salah satu di antara mayat yang ditemukan di kisaran Uhud, tubuhnya panjang dan bahkan konon masih ada bekas darahnya, Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Uhud kan kena banjir. Benar nggak sih? Kata dia, benar katanya. Siapa? Itu diduga keras dialah siapa? Jasadnya Hamzah bin Abi Thalib. Masih utuh, Bapak Rahimahullah. Ya, kemudian dipindahkan ke dalam lingkungan pemakaman Uhud. Seperti itu. Kenapa? Memang begitulah. Ya, kelebihan ya
kelebihan mereka yang punya kepedulian dengan Al-Qur'anul Karim, subhanallah. Ya. Maka bukan itu saja, Al-Qur'an safi'un musaffi' man ja'ala amamahu qadatun ilal jannah wa man ja'ala khalfahu saqau ilan nar. Al-Qur'an akan memberikan syafaat, dan yang disafaati siapa yang menjadikannya di depannya, maka dia akan memimpinnya. Al-Qur'an akan mengantarkannya ke dalam surganya, dan barang siapa yang menjadikannya di belakangnya, Al-Qur'an akan melemparkannya dia. Bapak Ibu, ya. Oleh karena itulah, mari yuk ya, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Syafi' itu syafaat, Pak. Syafaat itu artinya, syafaat itu kalau dilihat dari secara bahasa, as-syafa'u itu genap. Kalau ganjil namanya apa, Pak? Witir. Kenapa syafaat itu dikatakan syafaat? Karena fungsinya Al-Quran itu, syafaat itu akan menggenapkan kita di saat kita sendiri. Maksudnya apa, Pak? Di saat kita nanti di yaumal qiyamah dibangkitkan dari alam kubur sendiri, ketika kita berada di alam kubur sendiri, ketika kita menghadap Allah sendiri, karena kita lahir pun sendiri akan berjumpa dengan Allah juga sendiri. Dan pada waktu itu setiap orang berpikir akan dirinya sendiri. Betul? Gak sempat kita memperhatikan orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi, hari di mana orang akan lari sendiri. Orang lari tidak akan perhatikan ibunya, bapaknya. Wala yas'alu hamimun hamima, dan seorang yang dekat di dunia nanti di yaumul kiamat tidak sempat lagi bertanya kepada saudaranya mau kemana. Dan disitulah di dalam kesendirian kita butuh teman, Bapak Ibu. Ya, ibarat kita sekarang berada di negara asing, nggak ada saudara, nggak ada teman, sendiri. Komunikasi susah, tiba-tiba ada sesama orang Indonesia, senangnya minta ampun kan, Pak? Kita juga saat di alam kesendirian, dan Al-Quran inilah yang akan menemani kita. Makanya Al-Quran sebagai syafaat. Baca, ya. Memang berat, Bapak Rahimakumullah, kata Nabi, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat. Al-mahiru bil Quran, orang yang dia mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta. Tapi saya baca Quran, Pak Ustadz, saya tapi bacanya yata'ta. Yata'ta itu apa? Terbata-bata. Tapi tetap kata Nabi, wa huwa alaihi syakun, tapi dia tetap berat bacanya, ajroni, dapat 2 pahala. Kalau baca Qurannya datar, pahalanya 1 ya kan? Kalau bacanya terbata-bata, banyak huruf yang dibaca kan? Alif lam mim dibaca alama misalkan itu kan. Ulangi lagi alif lam mim, nambah lagi pahalanya. Kenapa? 1 huruf. Semakin kita mengulang-ulangi huruf, maka semakin banyak kebaikan. Itu Bapak Allah. Maka spirit 5M harus kita miliki. Membaca, nggak sempat. Mendengarkan juga masih boleh. Memahami, menghafalkan, mengamalkan, dan mendakwahkan. Bapak Allah, yuk dobrak belenggu susahnya, beratnya. Kenapa? Karena kita kalah oleh masalah bukan karena tidak punya kemampuan untuk bertahan, namun karena kita tidak punya daya kelola terhadap kemampuan waktu, manajemen kita. Kekalahan sejati bukan pada saat orang terjatuh, namun pada saat dia menolak untuk bangkit dari kegagalan. Bapak bersemangat di awal, redup sebelum bertempur. Mereka yang berjatuhan di fase awal karena godaan yang menggiurkan. Mereka mundur karena besarnya tantangan. Ya, di depan kita masih waktu kurang lebih Ramadan berapa hari lagi, Pak? Masih panjang, 20 hari lagi. Jangan lewatkan Ramadan kita tanpa ayat Al-Quran yang dibaca. Apa? Rugi di saat kita masuk bulan Ramadan, maka tidak ada 1 ayat pun yang kita baca. Gak sempat baca, pulang dari kantor setia murotal, dengarkan. Kenapa? Karena itu juga bagian daripada interaksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran, kata Nabi, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi rahmat itu dapat dari dengarkan juga, Bapak Ibu. Nabi di samping itu baca, itu suka mendengarkan juga. Ibnu Mas'ud dipanggil, Ibnu Mas'ud coba baca Quran kepadaku. Kata beliau, Rasul, kan Quran diturunkan kepadamu, masa sih engkau mendengarkan dariku? Enggak, aku sekali-kali ingin mendengarkanmu. Dibacanya ketika hingga sampai ayat surat Al-Nisa.
Fa kaifa idza ji'nakum bisyahidin. Ya. Bagaimana ketika nanti kami mendatangkan setiap umat seorang saksi. Wajibna bika, dan aku mendatangkanmu dan aku jadikan sebagai saksi buat umatmu. Surat An-Nisa. Rasulullah menangis, meneteskan air mata. Cukup. Hasbuk, cukup, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena Rasulullah merasakan begitu beratnya nanti di yaumul kiamat, beliau harus menjadi saksi. Itulah ketika membaca Al-Quran dengan tadabbur, Bapak Ibu. Ya, jadi selain kita membaca, kita mentadaburinya. Al-Quran baru kita akan merasakan sebagai ruh, sebagai obat, ya, sebagai apa? Sebagai hudan, itu kalau kita membacanya dengan apa? Tilawah disertai dengan makna. Pernah Bapak Ibu mendengar orang baca Al-Quran, ya, seorang imam lagi sholat kemudian baca Quran dia sambil nangis, Pak? As-Sudes itu sering, Pak. Ya, saya pernah ngalamin sholat di belakang beliau dan semua jamaah menangis. Itu di bulan Ramadan, Pak. Pas malam nuzulul Quran. Kebetulan yang dibaca itu surat Al-Haqqah. Pas sampai ayat فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ Tsummal jahima salluh. Itu semua menangis, termasuk beliau. Kenapa? Rupanya itu kan ayat, Pak. Kalau kita baca dengan tadabbur, dengan makna, itu membicarakan nanti di yaumul kiamat orang akan menerima catatan amal itu dari dua sisi. Ada yang menerima dengan tangan yang kanan, ada yang menerima tangan kiri. Adapun mereka yang menerima catatan amal dengan tangan yang kiri akan berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, aku nggak tahu nanti hisaban apa yang aku akan dapatkan. Ma agna anni maliyah, ternyata harta yang selama ini aku kumpulkan tidak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan yang dulu aku dapatkan. Ya, aku ketika dunia bisa melakukan apapun dengan kekuasaan ini, sekarang nggak ada gunanya. Apa kata Allah? Khuduh, ambil tuh orang itu. Wahai malaikat, fagullu, borgolah orang itu, summal jahima salluh, lemparkanlah dia ke dalam neraka. Fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluh. Ikat dia, borgol dia dengan tali-tali yang panjangnya berapa? 70 hasta. Nangis kita kalau kita ngerti. Imam Abu Hanifah ketika sholat subuh baca apa, Pak? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia tersungkur, gak kuat berdiri, bergetar lututnya. Kenapa? Dia baca ayat, kemudian memasuki suasana seperti digambarkan dalam ayat itu, apabila bumi digonjang-ganjingkan. Nangis. Umar bin Khattab juga sering nangis. Abu Bakar apalagi gitu ketika baca Quran. Ya, kenapa? Karena itulah fungsinya ruh, menggerakkan dia, membuat dia sedih, membuat dia senyum, membuat dia tertawa, kan itu seperti ruh. Nah, pas saya di sholat di mana waktu itu bareng sama jamaah, ada jamaah dari Pekalongan, bapak-bapak. Itu pas dengar ayat tadi nangis juga tuh, Pak. Setelah salat tarawih selesai, ditanya, Pak, tadi nangis mendengarkan ayat Imam As-Sudah, nangis Pak Ustaz. Kenapa, Pak? Sholatnya panjang-panjang bacaannya gitu, nggak kuat itu. Rupanya kelamaan, nggak kuat maksain gitu kan. Karena kan satu rakaat 1 juz buat di sana gitu kan. Nggak kuat Pak Ustaz. Kirain dia paham gitu Pak Ibu. Tadabbur Al-Quran seperti itu, Pak. Ya, kalau kita resapi. Makanya selain tilawah itu namanya ada majelis tafsir. Tadabbur Al-Quran itu nggak butuh banyak-banyak, satu ayat saja, Pak. Selain kita punya Quran, bawa Quran terjemahan. Betul, Pak? Itu namanya tadabbur Al-Quran. Bapak-bapak, ya. Berat, yuk selamat memburu surga dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena bertepatan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ya. Ada waktu 20 hari ke depan, jangan lewatkan. 1 ayat, 2 ayat setiap hari. Yang penting kan istiqomahnya. Kalau kita ngikut Imam Syafi'i itu berat. Kalau kita ngikut Utsman bin Affan 8 kali khatam berat, ya. Yang penting itu adalah istiqomahnya. Sedikit karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal illallahi dawamuha. Wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah berkelanjutan, manjang, terus nggak putus walaupun sedikit.
Satu ayat sehari itu lebih baik daripada ya 1 juz 1 tahun sekali misalnya gitu kan. Seperti itulah. Bapak Alhamdulillah, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yuk install diri kita dengan Al-Quranul Karim. Ya. Orang yang tidak ada Al-Quran di hatinya, tidak ada Al-Quran di mulutnya, berarti dia ibarat seorang yang tidak punya ruh, jasad yang tidak punya ruh. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini melatih kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran lagi. Bapak Ibu, demikian ya yang saya bisa sampaikan di siang hari ini, khusus di bulan Ramadan, tema tentang Syahrul Quran. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang diberikan pada siang hari ini. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan. Monggo kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan nanti dapat hadiah lagi? Enggak, habis hadiahnya. Boleh enggak hadiah? Ya, monggo Pak. Silakan Pak. Ya, monggo. Apakah sama membaca Al-Quran di mushaf sama di HP? Jadi kalau petunjuk dari Nabi itu kan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya, atau laisa alif lam mim harfun, tidaklah alif lam mim itu harfun, satu huruf. Alif huruf, lam huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Jadi di situ adalah perintahnya itu umum. Ya, prinsipnya itu apa? Membaca, kan hurufnya kan sama. Jadi keutamaannya bukan pada yang dipegangnya, bukan. Ya. Tapi apa? Ayat-ayat yang dibacanya dan di saat kita membuka mata kita melihat huruf per huruf. Jadi sama aja. Gak ada perbedaannya. Kan hitungannya bukan apa? Bukan benda apa yang dibaca. Orang di zaman Nabi kan juga mushafnya itu bukan dari kertas juga, Bapak Ibu. Apa? Ada yang dari batu, ada di pelepah kurma kan gitu kan. Ada yang dari kulit binatang. Nah, sekarang kebetulan mushaf Al-Quran itu bisa disimpan, bisa diletakkan di apa? Di gadget. Cuma hukum yang berbeda adalah boleh nggak orang yang head, kan itu kan? Memegang mushaf atau memegang HP. Nah, di sini para ulama berbeda. Kalau benar-benar itu memang murni yang dipegang itu mushaf dan tidak ada tulisan selain Al-Quran, maka jumhur ulama nggak boleh kan? La yamassuhu illa mutahharun. Tapi karena ini adalah bukan mushaf, tapi apa Pak? Gadget, di situ ada YouTube, di situ ada PowerPoint, di situ ada mungkin apa? Ada WhatsApp, maka itu nggak murni mushaf Al-Quran gitu kan. Mushaf itu kan terjemahan itu lembaran-lembaran. Nah, makanya ada yang mengatakan, oh kalau HP, kalau gadget boleh kan, itu bukan mushaf seperti itu. Tapi membacanya sama. Nggak ada perbedaan, ya. Kenapa? Karena yang dibaca adalah sama, ayatnya dibaca, hurufnya juga sama, cuma yang dipegang itu berbeda. Nah, keutamaan orang baca itu bukan masalah memegangnya, apa? Membuka mata, melihat huruf demi hurufnya, dan mengucapkan setiap kalimat demi kalimatnya. Jadi insya Allah sama. Gak ada masalah. Silahkan. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tentang Al-Quran? Cukup ya? Terima kasih pertanyaannya Pak. Mohon ditutup dengan doa. Baik, Bapak sudah jam 1:05. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdasyakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.